Dia bilang original, memang nggak salah dia bilang original, tapi setelah 3 hari barangnya rusak dia bilang ori Taiwan atau ori Cina. Itu gimana sih memulai bisnis online dari nol dan menghasilkan ratusan juta tiap bulannya, puluhan, ratusan, bahkan bisa lebih dari situ dari online shop doang gitu. Halo guys, welcome back di YouTube channelnya Niki Hosis Channel. Dan video kali ini gue mau ngebahas gimana sih cara berjualan di online shop buat memasarkan produk kalian laris manis, terus kalian punya penghasilan cukup besar di online shop, dan kalian juga bisa sukses di online shop gitu. Video ini sengaja dibuat di tengah pandemi COVID-19 ini karena banyak banget hal yang terkena dampak untuk perekonomian. Banyak banget, dan semua pengusaha siapapun mengalami efek ini, dan yang paling terasa bisnis real. Dan banyak banget di berita atau misalkan informasi yang beredar yang mereka kehilangan pekerjaannya gitu. Banyak yang PHK massal dan sudah mulai diberlakukan PSBB, dan ada juga yang bilang gimana mau bayar iuran sekolah karena iuran sekolah tetap berjalan, dan sayangnya gaji mungkin ada yang nggak masuk gitu di tengah situasi sulit seperti ini. Dan kita semua berdoa buat Indonesia dan dunia biar coronavirus ini cepat berakhir dan semua segalanya bisa normal kembali, kesehatan kita juga tidak terganggu. Di kesempatan kali ini, gimana sih memulai bisnis online dari nol dan menghasilkan ratusan juta tiap bulannya, puluhan, ratusan, bahkan bisa lebih dari situ dari online shop doang gitu. Nah, di tengah coronavirus begini, kalian diharuskan untuk di rumah aja, untuk himbauan pemerintah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah gitu. Dan kesempatan kali ini gue mau share cerita awal mula gue memulai bisnis online shop. Nah, dulu pertama kali gue mulai online shop ini di tahun 2017 akhir, dan gue punya mentor yaitu pacar gue sendiri waktu Nisol, dan Nisol itu udah mulai online shop dari 2011. Kalian bisa cek Instagramnya Nisola Shop, itu udah ratusan ribu followernya, dan dia yang memperkenalkan gue bisnis online pertama kalinya dan mengajarkan gimana caranya sih dari mencari suppliernya, terus memasarkan barangnya gitu, dan foto barangnya seperti apa gitu. Dan mungkin ini videonya membantu buat kalian. Bawa kertas atau misalkan catatan apapun, karena tips dan trik ini bisa kalian catat dan kalian terapkan untuk bisnis online shop kalian. Oh ya, online shop yang gua jual itu emrys.id. Kalian bisa cek Instagramnya emrys.id. Di situ per bulan ini, di bulan April, follower belum 100k sih, tapi gue bersyukur banget progresnya cukup maju, dan gue senang bisnis online shop gitu karena lagi di rumah seperti ini, gue juga masih tetap bisa bekerja di rumah dan nggak pusing harus keluar dan memaksakan untuk kesehatan kita gitu. Nah, tips yang pertama, kalian itu harus punya IG jualan pribadi atau buat akun khusus online shop kalian sendiri. Karena apa? Karena menurut gua IG jualan itu kayak kita punya satu toko buat kita jual atau kita pasarkan produk-produk kita, dan itulah toko virtual gitu. Kalau yang gua saranin ya, jangan campurin akun jualan kalian dengan akun pribadi kalian di satu akun, karena menurut gua nggak akan profesional, nggak akan menarik, dan nggak tahu ini IG mau dibawa kemana gitu. Itu menurut gua. Ketika kita buat IG jualan sendiri, itu akan menambah trust dari customer sendiri gitu. Nah, yang perlu kita ketahui, sampai saat ini Instagram punya 150 juta lebih pengguna aktifnya, dan kalian bayangkan kalau 10% aja dari 150 juta mampir ke IG kalian buat melihat produk-produk kalian, itu sangat besar sekali daya belinya. Market Instagram itu middle to high. Nah, kenapa gue bilang Instagram itu middle to high? Karena setiap orang yang punya handphone pasti punya daya beli gitu, karena mereka membeli handphone mau Android atau iOS itu harga udah pasti di atas 1 jutaan gitu. Jadi menurut gue mereka punya daya beli, entah produk kalian harganya berapa. Daya beli di Instagram itu bervariasi gitu, bervariatif banget. Terus sosmed yang luas banget. Instagram tuh terkoneksi kemana-mana. Kalau kalian promosi di Instagram, kalian bisa share link kalian ke Facebook, ke Twitter, atau misalnya ke Instagram, medsos lainnya, ke WhatsApp gitu. Dan kalau kalian beriklan di Instagram, itu bisa platformnya bisa sampai ke Facebook, Instagram, dan lain-lain gitu. Nah, itu tips yang pertama yang bisa gue share. Dan tips yang kedua, tentukan apa yang mau kalian jual. Dan setelah kalian tentukan apa yang mau kalian jual, kalian udah tahu pasar kalian kemana. Contoh, kalian mau jual hijab misalkan, otomatis kalian marketnya perempuan yang menggunakan hijab gitu. Terus kalau misalkan aksesoris Emrys ini universal, bisa perempuan atau laki-laki. Nah, otomatis ini marketnya dua gender ini. Terus kalau misalkan kalian mau jual makanan juga, makanan kering atau misalkan makanan apapun, kalian udah tahu market kalian itu perempuan dan laki-laki yang suka makan gitu, yang pasti makan gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau jual produk kesehatan,
Contoh misalkan buat kecantikan ya, marketnya juga universal dan banyak banget marketnya gitu. Jadi kalian perlu tentukan produk apa yang mau kalian jual. Itu wajib banget, karena kalau misalnya kalian udah tahu produk apa yang kalian mau jual, itu udah pasti mengalir. Dan produk yang mau kalian jual itu banyak banget di pasaran, dan kalian bisa, sekarang tuh sistemnya gampang banget, bisa dropship, atau misalkan kalian bisa menjual kreasi-kreasi kalian. Contoh kalian pinter masak, kalian bisa berkreasi makanan, itu bisa banget buat bikin contoh PO, atau misalkan kalian bisa dijual langsung dikirim lewat Grab atau Gojek gitu. Nah, itu yang kedua, tentukan apa yang mau kalian jual. Dan yang ketiga, ini setelah kalian punya produk, kalian udah punya IG-nya, kalian harus, ini yang menurut gua krusial, ini yang wajib kalian catat. Nah, yang wajib kalian pikirkan adalah gimana sih cara mendelivery produk kita ke customer. Otomatis setelah kalian posting tuh foto Instagram, nah kalian kalau misalkan udah punya produknya, kalian foto produknya, dan di Instagram itu 90% visual yang kita lihat itu customer beli karena visual, karena produknya menarik, gambarnya menarik, dan sisanya penjelasannya 10%. Contoh misalkan gue jual bolpen ini, di Instagram tuh banyak banget yang jual, atau misalkan di marketplace banyak banget yang jual produk bolpen ini dan dengan harga yang bervariasi gitu. Nah, gimana caranya kalian bisa menjual produk ini dengan harga yang cukup bersaing, foto yang menarik, dan produk kalian yang laku dijual gitu. Itu ada caranya. Caranya 90% visual di Instagram. Kalian harus foto produk semenarik mungkin, dan menurut gua jangan ngambil comot dari yang ada di pasaran. Contoh misalkan bolpen ini, atau misalkan charger. Nah, foto yang dijual di pasaran itu charger tuh udah banyak banget gitu, dengan gambar-gambar yang sama. Contoh brand apapun lah. Nah, di situ udah banyak banget foto yang sama, dan foto yang banyak yang orang tempel logo dia sendiri lah, tempel online shop dia sendiri. Menurut gua itu nggak menarik, karena apa yang membedakan kalian dengan toko lain, otomatis foto kalian gitu. Nah, ketika kalian udah foto produk kalian semenarik mungkin, kalian bisa cek videonya di sini. Gue pernah ngebahas tips foto ala embrace.id. Nah, kalau misalnya kalian comot dari jualan yang pernah ada atau gambar-gambar yang pernah ada, pasti kalian harus foto produk lagi gitu. Misalkan contoh, barangnya mana kak? Kalian harus foto barang ini, dan Fred ini barangnya kak, itu repot banget gitu. Nah, kenapa nggak kalian mulai aja dari awal, dan ketika customernya bilang real pic-nya mana kak? Semua di IG kita semua real pic kak, foto sendiri, jadi itu gambar dan barang sesuai gitu. Jadi itu pertama ngebangun, oh berarti ini online shop punya jualan beneran gitu, nggak jualan barang-barang kaleng, nggak jualan barang-barang KW gitu. Jadi foto yang kalian posting di Instagram itu adalah foto yang sebenarnya yang kalian foto. Dan kalian harus edit fotonya semenarik mungkin, dibikin ornamen lah di foto itu, atau misalkan kalian nggak, banyak kan jual softbox itu, softbox yang khusus foto, backgroundnya putih, hitam atau apa, kalian bisa pakai gunain itu doang, tapi nggak cukup menarik. Kalian harus menambahkan gradasi. Contoh misalkan dengan chargernya, kalian harus lengkapin dengan contoh kabel-kabelnya, terus di sana ada handphone untuk bikin pemanis gitu, berarti kabel ini untuk mencas handphone Android misalkan. Dan kalian bisa tulis di deskripsi Instagram, di captionnya sejelas-jelas, misalkan berapa ampere, atau misalkan kontak personnya kemana, harganya berapa. Dan menurut gue yang wajib dicantumkan itu harga. Contoh misalkan charger ini harganya 185.000, kalian cantumkan harga 185.000. Jangan bikin customer bertanya-tanya, ini IG niat jualan nggak gitu, IG-nya nggak mencantumkan harga. Dan menurut gue itu IG nggak banget gitu. Kalau misalkan gue harus nge-WhatsApp orangnya buat nanya, kak ini harganya berapa, terus tiba-tiba harganya mahal, menurut gue zonk gitu. Lebih baik tempel tag harganya, spesifikasinya seperti apa, dan kegunaannya untuk apa gitu. Nah, itu untuk jelasnya kalian harus tulis semua di caption. Atau misalkan kuncinya jangan menipu customer. Contoh misalkan kalian bilang, ini pengalaman gue beli di teman gue beli charger, gue bilang ini ori gak? Dia bilang original. Pas gue pakai harganya memang cukup murah, di pasaran original itu 200.000, dan gue beli di teman gue ini harganya 120.000. Berhubung teman, gue percaya aja. Dan ketika gue pakai 3 hari itu, lucunya chargernya rusak. Dan ketika rusak, gue komplain dong ke teman, kok ini charger rusak sih baru 3 hari, ini original gak gitu, dan ada garansinya gak? Dan sayangnya pas penjual itu bilang, teman gue bilang nggak ada garansi karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan gitu. Dan lucunya gue tanya, ini ori nggak? Dia jawab ori Taiwan. Kebayang nggak kalian? Gue mau beli charger asli original, dia bilang original. Memang nggak salah dia bilang original, tapi setelah 3 hari barangnya rusak dia bilang ori Taiwan atau ori Cina. Itu ada, gue nggak ngerti ada orang jualan
seperti itu tujuannya buat apa. Dan kalau misalnya kalian mau langgeng jualan, kalian jujurlah ke customer, kalian berikanlah spesifikasi yang sereal-realnya gitu. Kalau misalnya memang ori Taiwan, ya baiknya kalian jual ori Taiwan gitu bilangnya, biar customer gak kecewa dan customer itu bisa balik lagi ke kalian, dan customernya juga loyal, dan dari mulut ke mulut online shop kalian bisa laku gitu. Dan lucunya gue nggak tahu dia menerapkan sistem ini seperti apa. Gue udah sempet tegur dia, gue bilang kalau misalnya mau jualan jujur dong. Ya dia bilang, ya gue bilang gue jujur kok, ori Taiwan nggak salah dong, lu nanya ori, lu nggak nanya ori Taiwan kah, ori si Samsung kah, ori Apple kah gitu. Ya tapi gondok aja. Dan setelah dia menerapkan sistem toko seperti itu, tokonya nggak berlangsung lama, cuma setahun tutup gitu. Dan menurut gue itu sayang banget ketika orang itu dapat teguran dari temennya sendiri, suruh jujur, ya responnya seperti itu dan bisnisnya nggak langgeng. Itu sih pilihan kalian gitu, pilihan mereka atau pilihan yang jualnya. Tapi gue mau make sure ke kalian, gue mau meyakinkan ke kalian, kalau kalian mau bisnis langgeng, usahakan foto produknya kalian itu 100% sama dengan si produknya. Foto produk sama dengan produknya dan nggak ada tipuan. Nah itu tips ketiga yang krusial banget yang harus kalian perhatikan. Nah kalau misalnya kalian mau cek contoh tips foto produk atau misalnya tips produknya seperti apa sih, kalau misalnya untuk aksesoris kalian bisa lihat IG-nya di emrys.id nih IG-nya. Dan kalian kalau misalnya untuk mau lihat produk-produk kecantikan, contoh misalkan masker, pokoknya yang berhubungan dan health and beauty, kalian bisa cek di nisolashop_beauty di sini. Dan kalian juga bisa cek kalau misalnya untuk aksesoris wanita, misalnya untuk inspirasi, untuk headpiece, atau misalnya untuk mahkota wedding, kalian bisa cek Instagramnya di @nisolashop. Sini. Itu 3 Instagram yang menurut gua sendiri kenal langsung dan bergerak langsung di sana. Kebetulan Nisolashop juga punya istri gua, emrys.id punya gua. Semoga Instagram itu bisa menginspirasi kalian gimana sih foto-foto produknya untuk menjual. Nah, tips keempat, jadilah penjual yang ramah dan komunikatif dan jujur. Nah, tips keempat ini, penjual yang ramah ini menyenangkan kalau misalkan kalian meresponnya dengan cepat. Terus kalian misalkan, contoh misalkan ada pembeli nanya, "Kak, ini harganya berapa?" 100.000. Bahannya apa, Kak? Bahannya plastik. Terus awet gak, Kak? Garansi? Ada. Garansi berapa lama? 1 bulan. Menurut gua kalau misalnya gua ketemu penjual seperti ini, udah pasti gua tinggalin jauh-jauh gitu. Karena ada kemungkinan besar penjual ini udah ngejual, terus pas kita mau klaim atau misalnya kita ada produknya bermasalah, jawabnya cuma setengah-setengah gitu. Dan itu seller nggak komunikatif banget gitu, seller nggak ramah. Kalian bayangkanlah kalau misalnya gini, satu analogi yang menurut gua bisa masuk dan mudah dibayangkan. Kalian sebelum buka toko online, kalian seakan-akan kalian tuh customer. Kalian customer yang mau belanja ke satu toko. Nah, perlakukan toko kalian seperti kalian mau diperlakukan sebagai customer. Tingkat puas kalian seperti apa jadi customer? Contoh misalkan ingin dilayani ramah, terus diberikan kepastian, diyakinkan bahwa produk ini bagus. Kalian perlakukan customer kalian seperti itu. Dan kalian bisa jadi seller yang menurut gua jualannya top nanti. Nah, tips yang pertama kita remind lagi, wajib bikin online shop. Tips yang kedua, tentukan apa yang mau kalian jual. Tips ketiga, kekuatan closing konsumen, itu dengan 90% kalian foto produk sebagus mungkin, seril mungkin, deskripsi sebagus dan sejelas mungkin. Terus keempat, jadilah penjual yang ramah, komunikatif, dan jujur. Nah, ini kelima yang paling penting. Sebelum Anda memulai dan kayak 1, 2, 3, 4 sudah terpenuhi nih, kelima, mulai dan startnya, kalian harus menyiapkan produknya terlebih dahulu. Oke? Kalian mau jual, yang tadi gue bilang charger, kalian siapin chargernya dong. Jangan ngambil charger yang ada di rumah, foto dulu. Kalau misalnya kejual baru ngambil barangnya, itu enggak banget jualan. Kalian pasti capek jualan seperti itu. Kalian siapin, kalian foto barangnya, kalian edit fotonya, dan kalian wajib edit 50 foto dulu minimal. Kalau kalian produknya cuma ada 20, gimana? Untuk start awal itu nggak apa-apa. Kalian bisa campurin misalkan charger dengan kabelnya, atau misalnya charger Android dengan charger iPhone gitu. Nah, itu kalian bisa jadiin di satu frame, satu foto. Jadi biar produk kalian, biar customer yang datang ke IG kalian tuh udah tahu, oh ini jualan aksesoris handphone gitu. Jadi customer tuh tahu, oh ini IG jualan niat. Dan kalau misalnya kalian sebelum memasarkan ke customer, ini yang tadi gue bilang, kalian upload 50 foto apapun sebagus mungkin biar kalian udah siap berjualan di sana. Dan customer udah bisa banyak pilihan. Dari 1 sampai 50 foto, customer bisa pilih foto-foto kalian yang mana aja yang buat dijual. Kalau misalnya bayangkan kalian cuma ada 5 sampai 10 foto dan kalian sudah siapkan dijual produk bla 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 bla. Pas kita buka IG-nya cuma ada 5 foto. Oh, ini man nggak niat jualan mungkin gitu. Dan kalau misalnya kalian kebayangkan udah ada 50 foto sampai 100 foto, pas di scroll, oh ya menarik ya, itu meningkatkan tingkat beli kalian.
buat ke customer. Tips yang keenam, di Instagram itu kan ada biodata, kalian bisa lihat IG-nya di Nisola Shop Beauty di emrys.id. Kalian bisa lihat di deskripsinya, kalian bisa lihat kontak personnya kalian cantumkan, websitenya bisa kalian cantumkan, marketplace kalian kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terserah. Atau misalkan kalian bisa cantumkan nomor WhatsApp kalian bisa di sana yang sudah berbentuk link, jadi customer ketika klik linknya itu sudah langsung ngedirect ke WhatsApp gitu. Nah, itu 6 tips menurut gue yang mau memulai bisnis online. Semoga 6 tips ini bisa bermanfaat buat kalian. Satu lagi yang terpenting, kalau misalnya kalian mau memulai online shop, saran dari gue jangan merasa online shop itu pengangguran, karena memang kesannya kalau misalnya kalian seringnya, dulu gue kerja kantoran, dan kalau misalkan ketika berbalik ke online shop, gue merasa kayak, aduh tiap hari gue aktivitas di luar nih, gue ketemu orang, gue ngobrol sama orang, gue jual produk gitu. Dan ketika gue masuk ke online shop, gue merasa di rumah aja, terus mainan handphone tiap hari gitu, dan menunggu customer gitu. Tapi banyak hal yang bisa kalian upgrade. Kalian bisa upgrade cara marketing kalian gitu, kalian bisa belajar tutorial seperti video ini gitu, terus kalian bisa berfokus di bisnis owner kalian gitu. Karena menurut gua online shop itu bisnis yang akan bagus ke depannya, e-commerce yang akan dikejar orang. Dan apalagi kalau online shop itu kan platformnya, kalau misalnya kalian Instagram, Shopee, Tokopedia, itu semua kalian bisa gratis. Kalian gak perlu nyewa toko, kalian gak perlu modal-modal gede-gedean, kalian gak perlu biaya sewa toko. Kalian cuma cukup bermodalkan handphone, kuota, foto barangnya tersendiri, dan kalian udah bisa langsung jualan gitu. Tapi untuk pecah telur di jualan, atau misalkan kalian closing pertama kali jualan, itu juga harus ada keniatan buat kalian biar kalian tetap fokus. Jangan putus asa untuk pertama kali mulai online shop, karena ketika kalian bingung, kalian bisa komen di bawah ini. Semoga gua dan Nisol bisa ngebantu jawabin kalian masuk kiat-kiatnya seperti apa, dan nanti gue bikin Telegram group channel belajar bersama bareng Niki dan Emrys. Kalian bisa klik linknya di bawah sini, Telegram channelnya seperti apa, nanti kita bakal ngebahas atau kita diskusi di sana. Dan yang terakhir, stay safe everyone. Ketika kita harus di rumah aja, itu menuntut kita untuk berkreativitas lebih. Nah, di video selanjutnya nanti gue bakal ngebahas gimana sih cara beriklan di Instagram biar jitu, terus cara pemasarannya seperti apa ala emrys.id. Gue bisa bagiin pengalaman gue yang gue udah diberkati sebelumnya oleh Nisol, dan gue bisa memberkati kalian lewat video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Barangkali ada yang membutuhkan video ini. Oke, gue sampai sini dulu. Gue Niki, thank you for watching. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.